Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Berhubung dari kalian banyak banget yang minat dengan video atau konten gua tentang Stormgain, dan banyak banget yang nanyain gimana sih bang caranya naik level di Stormgain ini supaya kecepatan mining kita itu tuh bisa kenceng. Dan apakah untuk naik level ini kita bisa beli dengan uang atau perlu deposit? Jawabannya sama sekali nggak perlu deposit sejumlah uang, dan untuk naik level di Stormgain juga kita nggak akan pernah bisa beli. Lalu gimana dong caranya supaya kita bisa naik level? Nah, caranya adalah dengan meningkatkan nilai valuasi trading kita ya. Nah, sebelum membahas apa itu nilai valuasi trading dan gimana cara ningkatinnya, di sini gue mau jelasin dulu secara singkat buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video dari channel ini tentang trading gratis di Stormgain. Dan bertanya-tanya apa sih Stormgain ini? Jadi singkat aja ya, Stormgain ini adalah platform trading crypto atau future yang dimana kita bisa memulai trading di dalamnya tanpa harus mengeluarkan modal uang sama sekali untuk menghasilkan profit. Jadi di Stormgain ini tuh kita bisa mendapatkan modal trading gratis dari hasil mining atau penambangan koin kripto melalui fitur miners yang ada di dalam platformnya langsung. Dan untuk miningnya sendiri berbasis cloud mining ya. Jadi kita bisa mining menggunakan Android ataupun komputer. Tapi bedanya cloud mining yang ada di Stormgain ini dengan beberapa platform lainnya adalah dari hasil miningnya yang nggak bisa langsung kita withdraw ke rupiah secara langsung. Jadi, apabila kita mau withdraw ke rupiah, hasil mining tersebut itu harus kita pakai trading dulu. Dan apabila trading kita profit, maka hasil profit tersebutlah yang bisa kita withdraw langsung ke rupiah. Untuk lebih jelasnya tentang gimana cara mulai trading gratis dan mendaftar akun Stormgain buat kalian yang masih pemula atau yang baru pertama kali nonton video ini, kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gue sebelumnya, atau kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada di sini ya. Atau kalian bisa juga langsung klik aja link video part-part sebelumnya yang membahas tentang Stormgain juga, yang udah gue cantumin linknya di deskripsi di bawah ini ya. Kalian lihat aja di situ, gue udah bahas tentang cara trading Stormgain menggunakan handphone, cara withdrawnya, strategi trading yang gue pakai, udah gue bahas semuanya di video-video sebelumnya. Kalian tinggal klik aja atau lihat aja di part-part sebelumnya dengan cara mengklik linknya yang ada di deskripsi ya, link videonya. Oke, di sini kita lanjut ke topik utamanya ya, tentang gimana sih caranya naikin level akun Stormgain kita dari standar ke gold, platinum, diamond, VIP, dan seterusnya. Oke, simak terus video ini ya. Nah, di sini gue langsung masuk aja ke akun Stormgain gue. Nah, jadi di sini kita lihat ya, kalau kita masuk ke kolom miner, ini gue klik aja yang miner di sini. Gue buka miner. Nah, di sini ada miner ya. Di sini terhitung cepet banget. Ini karena gue levelnya sekarang udah platinum ya, teman-teman. Ini bisa lihat di sini ya. Platinum tuh ada tulisannya platinum. Sebelumnya baru dari bulan lalu itu gue sempet naik ke gold, dan baru minggu-minggu ini gue udah nyampe ke platinum. Nah, banyak juga yang nanyain kemarin tuh, gimana sih bang caranya buat naik level dari akun standar ke gold, ke platinum, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat dulu ya, si Stormgain ini level-levelnya tuh apa aja. Di sini gua scroll ke bagian bawah. Buat teman-teman yang baru pertama kali aktif di Stormgain atau baru pertama kali daftar akun di Stormgain, itu biasanya akan memulai dengan level standar yang di sini ya, 0,5. Nah, untuk level standar 0,5 ini sendiri adalah level yang dimiliki sama trader-trader pemula pada umumnya, yang dimana mereka itu ketika baru pertama kali mulai daftar akun di Stormgain ini bakalan langsung mendapatkan level standar, yang dimana kecepatan miningnya itu sebesar 0,5 speednya. Nah, kemudian setelah dari level standar ini ada level lanjutan yang namanya level gold, yang dimana si kecepatan mining kita ini bakalan naik 1 kali lipat dari kecepatan mining kita sebelumnya jika dibandingkan dengan standar. Dan setelah gold ini masih ada lagi selanjutnya itu level platinum, yang dimana setiap kita naik level itu kecepatan miningnya kita juga akan terus bertambah berkali-kali lipat sesuai dengan level yang kita miliki. Nah, sekarang gue bakalan bahas secara lebih detailnya gimana sih caranya supaya kita yang tadinya akun standar ini bisa naik levelnya ke level selanjutnya. Ini gue klik yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah level gua sekarang ada di sini platinum. Dan ini adalah level pemula ada di standar. Dan kemudian di atasnya platinum masih ada diamond, ada VIP. Dan kita bisa lihat di sini masih ada lagi ya VIP 1, VIP 2, dan VIP 3 yang paling tinggi. Nah, di sini buat teman-teman yang baru pertama kali daftar akun di Stormgain, itu biasanya level akunnya itu adalah level standar ya di sini. Dan di sini apabila teman-teman mau naik level yang pertama bisa teman-teman capai atau raih adalah level gold ya, teman-teman. Nah, untuk syaratnya sendiri untuk naik level dari level standar ke level gold ini apa? Nah, di sini kan ada angka nih 150.000 nih ya, 150.000.
Nah, di sini tuh banyak yang salah kaprah ya, atau banyak yang salah mengira bahwa si angka 150.000 ini adalah jumlah atau nilai deposit yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan level gold. Jadi bukan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh perlu diperhatikan, ini tuh bukan 150.000, tapi ini adalah 150,000. Gue juga sebelumnya sempat mengira sih kalau ini adalah 150.000. Tapi ketika gue udah mulai rajin trading dan kemudian udah mulai dapetin valuasinya, di sini gue baru tahu kalau ini adalah 150,000. Kenapa gue baru tahu ini adalah 150,000 bukan 150.000? Karena di sini nilai valuasi trading yang udah gue capai sebesar $2.000 ya. Jadi kalau misalkan ini emang beneran 150.000 dan misalkan nilai valuasinya itu $2.000, otomatis gue harusnya nggak bisa dong dapetin gold di sini gitu. Tapi di sini gue bisa mencapai gold itu karena gue di sini udah mencapai nilai valuasi sebesar $150. Nah ini nih ada tulisannya Your Trading and Exchange Volume 2025,000. Jadi ada komanya ya di belakang tuh. Jadi yang 003 di belakang ini tuh koma, jadi bukan nilainya. Nah, apabila teman-teman mau mencapai level gold di sini, itu teman-teman di sini harus mencapai nilai valuasi trading sebesar $150 ya, teman-teman. Jadi bukan $150.000 ya. Kalau misalkan $150.000 itu berat banget sih. $150.000 itu sama dengan 2,5 miliar kurang lebih, dan itu nggak mungkin sih gua rasa dicapai untuk para pemula. Dan gue juga belum pernah nyampe profit sampai 2,5 miliar. Paling mentok 20-30 juta satu bulan gitu. Dan itu juga gue baru nyampe ke level platinum sebesar $2.000 itu untuk bulan ini. Nah, pertanyaannya di sini mungkin banyak yang nanya, jadi gimana sih bang caranya supaya kita bisa mencapai nilai valuasi trading sebesar $150 hingga akhirnya kita bisa mendapatkan level gold ini? Nah, jadi buat yang bertanya-tanya nilai valuasi ini tuh apa? Jadi nilai valuasi yang dimaksud di sini nggak selalu tentang profit ya, walaupun itu juga dihitung ya. Hasil profit kita itu juga dihitung sebagai valuasi. Tapi nilai valuasi yang dimaksud di sini adalah nilai transaksi trading kita. Contohnya di sini ya, gue contohin pakai akun demo dulu ya. Contohin pakai akun demo. Sini gue pakai akun demo. Nah, di sini misalkan teman-teman mau trading menggunakan modal $10, entah itu Bitcoin, entah itu di Ethereum. Di sini gue contohin pakai Ethereum ya, karena di sini gue paling seneng tuh trading di Ethereum. Ini gue ganti jadi 1 menit, kemudian indikatornya gue ganti jadi candlestick. Kemudian di sini untuk nilai USDT-nya gue contohin $10. Kemudian untuk leverage-nya ini gue kecilin ke nominal paling rendah ya. Nah, buat teman-teman yang nanya-nanya kemarin, bang leverage ini tuh fungsinya buat apa ya? Jadi leverage ini tuh nilai kalkulasi dari persentase dari hasil modal yang udah kita taruh. Misalkan kalau di sini leverage-nya kecil, kita taruh modal kita $10. Setiap dia naik 1 kali ke atas itu dikali 5 profitnya. Dan ketika dia turun ke bawah, kerugiannya juga dikali 5. Nah, kalau misalkan di sini leverage-nya kita naikin, misalkan di sini leverage-nya kita taruh 200, maka si $10 ini akan langsung otomatis dikalikan dengan nilai leverage yang ada di sini ya. Jadi makin besar leverage-nya itu bisa menguntungkan, bisa merugikan juga. Mungkin menguntungkan bagi yang analisanya akurat, tapi kalau buat yang analisanya pas-pasan, ketika turun dikit aja itu langsung ruginya banyak gitu apabila leverage-nya gede. Jadi buat teman-teman yang pemula di sini tetap gue saranin untuk leverage-nya itu tuh pakai leverage terendah ya, di yang 5 kayak gini nih. Nah, kemudian di sini gue contohin gimana sih caranya naikin nilai valuasi tadi dengan modal $10 aja. Nah, ini gue taruh $10, leverage-nya 5. Kemudian ini grafiknya trennya lagi turun ya. Dan kebetulan untuk kalian yang modal gratisan itu biasanya nggak akan bisa open posisi di sell, kecuali kalian menggunakan hasil profit kalian untuk trading, baru kalian bisa open position di sell. Kalau untuk yang hasil mining itu biasanya hanya bisa open position di buy apabila kalian akunnya masih standar. Kalau misalkan akunnya udah gold, baru kalian bisa open sell ataupun open buy, sekalipun itu hasil mining ya modalnya. Nah, di sini gue bakalan contohin open buy ya. Nah, di sini gue coba di Ethereum aja lah, sekalipun ini lagi turun. Jadi untuk nambahin nilai valuasi ini kita nggak perlu harus profit ya, nggak selalu harus profit. Kita rugi pun nilai valuasi kita tuh tetap naik. Nah, di sini gue contohin. Oke, kemudian di sini gue klik buy, sip. Nah, kemudian di sini dia udah langsung jalan-jalan ya. Otomatis ini gue udah taruh di sini si transaksi gue menggunakan $10 dengan leverage terendah. Gue bakalan langsung pantau di sini apakah dia profit atau enggak. Dia udah mulai naik sih, naik dikit dan mulai naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, dan kemudian di sini gua close trade-nya, gua close transaksinya. Kemudian kita lihat ya, di sini masuk ke close trade. Nah, jadi di sini ketika kita udah close trade, meskipun di sini profit kita itu sebesar 0,0036, di sini nilai valuasi yang kita punya
atau nilai valuasi yang kita dapat itu sebesar 10,0036. Jadi nilai valuasi ini tuh dihitung dari berapa kali kita close trade ya. Misalkan kita taruh modal $10, kemudian habis itu kita close trade $10, udah profit. Nah, itu udah langsung kehitung nilai valuasi kita $10. Nah, jadi di sini apabila teman-teman mau mencapai si level gold ini, teman-teman harus trading kurang lebih sebanyak 15 kali dengan valuasi per tradingnya itu $10. Jadi teman-teman trading $10, habis itu profit dikit, close, dapat $10. Habis itu trading lagi dengan modal $10, close lagi $10, dapat 20 valuasinya, dan seterusnya gitu. Jadi sampai 15 kali ya, 15 kali 10 itu kalian close, kalian udah mencapai valuasi $150. Dan untuk nyampe ke level platinum selanjutnya hampir sama kayak tadi, tapi di sini nilai valuasinya itu lebih tinggi ya, sebesar $750. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Itu adalah cara buat naikin level kita. Nah, sekarang apa sih keuntungannya kalau misalkan level kita itu udah naik? Di sini kita lihat ya, untuk gold sendiri di sini banyak keuntungannya ya. Salah satunya ketika kita deposit, itu kita dapat bonus sebesar 5% dari hasil deposit yang udah kita masukin. Kemudian untuk exchange commission-nya itu lebih murah, sebesar 0,085%. Kemudian yang paling asiknya adalah di mining speed-nya ya. Mining speed-nya itu lebih cepat 1 kali dibandingkan dengan akun standar. Dan yang pasti, hasil mining yang udah kita dapat dengan akun gold itu bisa kita pakai untuk open position sell. Itu nggak hanya open position buy aja. Kalau untuk akun standar itu hanya bisa open position di buy aja apabila kita menggunakan modal mining untuk trading. Dan apabila kalian udah mencapai valuasi sebesar $750, di sini kalian bisa dapat keuntungan lebih tinggi lagi ya. Bonus depositnya itu sebesar 8%, dan di sini exchange commission-nya lebih rendah lagi, 0,08%. Dan untuk mining speed-nya itu kali 3 ya, lebih cepat 3 kali dibandingkan dengan yang sebelumnya yang ada di gold. Nah, untuk lebih rincinya kalian bisa lihat di sini ya, di kolom mining gua. Ini kalian bisa lihat untuk yang platinum ini pendapatan hariannya rata-rata $3,31, dan pendapatan mingguannya $23 hanya dari hasil mining aja. Kemudian untuk gold di sini yang bisa kalian dapat per harinya itu $1, dan per minggunya itu $7. Dan untuk 1 bulan kalian bisa dapetin $33 hanya dari hasil mining aja. Dan untuk akun standar sendiri di sini kalian bisa lihat kalau untuk akun standar emang agak lambat ya. Di sini 0,55 USDT rata-rata kecepatannya per harinya apabila kalian non-stop itu juga. Kalau kalian nggak non-stop ya mungkin bisa di bawah itu atau lebih rendah daripada yang udah dicantumkan di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini makin tinggi level kalian, maka makin besar kemungkinan kalian untuk bisa mendapatkan modal trading. Jadi di sini kalau misalkan level kalian itu makin tinggi, jadi untuk trading itu kalian nggak usah pusing-pusing lagi cari modalnya, karena untuk miningnya aja kalian udah cepet gitu. Karena di sini level kalian udah tinggi ya, makin tinggi level makin cepet hasil mining yang bisa kalian dapat. Nah, jadi gitu ya teman-teman, buat kalian yang mau naikin level, entah itu ke gold, platinum dan seterusnya, itu usahain si valuasi kalian itu dinaikin nilainya gitu. Nah, untuk cara naikin nilainya itu kalian harus rajin-rajin trading ya. Tapi untuk rajin-rajin trading di sini usahain kalian juga tetap harus tenang, jangan barbar, dan harus sering latihan. Harus sering rajin analisa. Untuk cara latihannya di sini kalian bisa coba pakai akun demo kalian dengan cara klik di sini. Lalu ini kan ada pilihan akun demo. Di sini kalian klik jadi demo account. Nah, kalau kalian udah masuk ke akun demo, di sini kalian udah bisa langsung coba untuk latihan-latihan trading pakai modal gratis yang udah diberikan sama akun demo di sini gitu. Nah, untuk akun demo sendiri di sini hanya bisa untuk sekedar melatih analisa kita ya. Nggak bisa kita tarik uangnya dan nggak bisa kita cairkan si saldo yang ada di akun demo ini. Nah, kalau misalkan kalian udah terbiasa menggunakan akun demo dan udah mulai paham polanya dan udah mulai terbiasa, barulah kalian di sini balik lagi ke akun kalian. Di sini kalian klik, lalu demo account-nya kalian matikan, klik matiin. Lalu kemudian barulah di sini kalian masuk lagi ke akun kalian untuk mulai trading lagi. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, buat yang teman-teman pakai modal kecil $10 itu tuh paling sering ya gue lihat di kolom komentar itu rugi $1 udah langsung close out, rugi $2 langsung close out. Sayang banget gitu kalau kata gue. Karena kalau di sini misalkan kita trading dengan menggunakan modal kecil, apalagi modal pas-pasan $10, itu kan kita dapetinnya susah tuh ya. Untuk yang akun standar itu, akun baru, untuk dapetin $10 itu bisa 1 minggu sampai 2 mingguan biasanya baru bisa dapetin. Dan kemudian kalau misalkan di sini kita baru rugi $1, kita udah langsung close out,
itu kita otomatis nggak akan bisa langsung ikutan trading lagi, karena untuk batas tradingnya di Stormgain ini minimal itu menggunakan modal sebesar $10 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian baru minus $1, kemudian kalian close out, itu kalian mau trading lagi itu harus nunggu mining lagi supaya bisa genap jadi $10. Jadi gua saranin buat teman-teman kalau baru minus 1, minus 2, kalem aja dulu, jangan langsung panik, wah langsung close gitu. Karena ketika kita minus itu di situ kita posisi belum rugi ya teman-teman. Ini kayak gua nih lagi trading sekarang nih. Ini gua pakai akun real. Ini di sini gua open position dan ini gua minus $90 ya. Nah, ini gue pakai modal $2.000. Nah, dan di sini posisi trading di Ethereum gue ini masih minusnya $90. Nah, ketika posisi minus $90 kayak gini, apakah gue rugi? Nah, jawabannya belum, karena di sini gue belum close trade ya. Gue rugi apabila ketika gue posisinya di sini minus, gue kemudian close dan kemudian gue keluar, barulah di situ gue rugi sebesar segini gitu. Jadi ini angka segini itu sekalipun di sini minus itu masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya teman-teman. Nah, di sini gua pasang stop lossnya di 400. Nah, apabila si kerugiannya ini udah mencapai $400 atau kurang lebih 6 juta, barulah dia otomatis langsung berhenti, karena gua patokannya $400 aja kerugian yang bisa gua tolerir. Apabila udah turun banget, baru gua otomatis langsung close out gitu kalau udah mencapai $400. Nah, buat teman-teman yang bertanya ketika kita minus kayak gini apa sih yang harus kita lakuin gitu. Kalau untuk modal kecil lebih baik tunggu aja sampai dia kembali hijau gitu. Kalaupun dia nggak hijau, dia rugi lagi, itu keputusan kembali kepada teman-teman. Apakah teman-teman mau lanjutin, apakah mau close. Kalau gue pribadi sih ditanya untuk modal $10 itu gue paling mentok di $3 gue sisain untuk stop lossnya. Jadi 70% batas stop lossnya gitu. Jadi kalau misalkan gue udah pasang $10 dan minusnya sampai $7, barulah gue close. Karena kalau udah minusnya udah lebih dari 70%, itu kemungkinan trennya bakalan turun terus. Batasnya gue biasanya di situ 70% kalau untuk modal kecil ya. Kalau untuk modal gede gue biasanya batasinya di 20% untuk stop loss. Kuncinya di sini ketika kita trading itu jangan panik ya teman-teman. Ketika kita udah minus $1 atau $2 itu dengan menggunakan modal kita, itu kita belum rugi apabila kita belum close. Itu ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita udah minus 1, baru minus 2, kita tunggu aja sampai trennya naik. Tentunya dengan analisa yang matang ya, nggak bisa cuma dengan tebak-tebakan, oh ini kayaknya lagi naik nih, kita yakin naik gitu karena trennya lagi naik. Padahal kalau kita baca di berita, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi si harga Ethereum ini, yang sebenarnya di luar dari prediksi analisa indikator tersebut. Oke, jadi gitu ya, buat kalian yang mau naikin level di sini supaya miningnya cepat. Jadi di sini yang perlu kalian lakukan adalah menaikkan atau mengupgrade nilai valuasi trading kalian. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian mau naik level ke gold, di sini kalian mesti rajin-rajin trading dan perbanyak valuasi trading kalian. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya ada beberapa update dari Stormgain yang gua rasa penting banget untuk disampaikan, karena update yang terbaru kali ini gua rasa licik banget ya, dan memberatkan kita para trader gratisan gitu. Yang dimana di sini mereka memberikan peraturan tentang batas expire dari modal trading yang kita dapat dari hasil mining kita gitu. Jadi simpelnya, apabila kita udah mining dan mendapatkan modal pertama sebesar $10 dari hasil mining kita, dan kemudian $10 tersebut nggak kita pakai trading nih sampai akhir bulan, maka si bonus $10 tadi bakalan angus ya teman-teman. Nah, untuk mencegah supaya bonus tersebut nggak hangus, si bonus tersebut harus selalu kita pakai trading ya. Jadi jangan dibiarin nganggur di dalam wallet kita kalau nggak mau bonusnya hilang. Dan nggak bosen-bosennya gue sampein bahwa yang namanya trading ini nggak segampang apa yang kita lihat ya. Di dalam trading kita tetap perlu yang namanya analisa, pengalaman, dan juga ketenangan. Nggak boleh gerasak-gerusuk, nggak boleh barbar, dan harus selalu tenang juga berpikir jernih dalam mengambil setiap keputusan ya. Oke, jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara upgrade level akun Stormgain kita versi Maijun Tarlan Sinaga. Apabila ada yang kurang jelas dan ada yang mau kalian tanyain seputar tutorial kali ini, kalian langsung komen aja di bawah ya. Atau kalian bisa follow ke Twitter gue di @_junsinaga dan mention pertanyaan kalian. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Dan nggak lupa gue ucapin selamat Natal ya buat teman-teman yang sedang merayakan. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you.